semua, apa kabarnya hari ini? Seneng banget Kak Elion boleh ada di ibadah online kali ini. Dan ibadah online kali ini kita mau penuh semangat ya, karena kita tahu Tuhan telah mendahului kasih-Nya buat kehidupan kita. Sehingga dengan cara apa kita membalasnya? Dengan jalan kita memuji namanya dengan sepenuh hati. Amin. Jadi Kak Elion mau supaya kalian, teman-teman semua, boleh memuji Tuhan dengan baik, tepuk tangannya sepenuh tenaga, bahkan memuji Tuhan dengan kuat ya, dengan lantang ya. Amin. Dan sebelum kita masuk ke pujian penyembahan kita mau berdoa terlebih dahulu. Yuk sama-sama kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada hari ini, di pagi ini kami boleh ada di ibadah online. Itu semua karena kasih dan pertolongan-Mu, bukan karena kekuatan dan gagah kami Tuhan. Kami rindu untuk memuji nama-Mu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, berkenanlah hadir dalam hati kami, di dalam peribadatan kami, sehingga kami boleh menerima berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Dan Engkau kiranya boleh memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami percaya dan kami mau bersukacita Tuhan untuk serangkaian ibadah online kali ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya dan mengasihi Tuhan berkata, amin. Nah, siapa di antara kalian yang tahu KASIH disebut dengan kasih? KASIH disebut dengan kasih. Nah, sekarang kita mau pujikan pujian kita KASIH. Harus dengan penuh semangat ya. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita mau persiapkan hati kita masuk ke dalam penyembahan. Kita mau sama-sama sepakat bahwa Tuhan, Engkau menjadi bagian yang termanis buat kehidupanku, buat isi hatiku, untuk
hidupku Tuhan. Datanglah sekarang sehingga aku boleh dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu. Yuk sama-sama kita mau buka hati tanah kita yang terbaik sehingga kebenaran firman Tuhan boleh bertumbuh subur di dalam kehidupan kita. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis, buat jiwaku. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Ku cinta selamanya. Yuk kita sama-sama satukan hati kita ya. Kita mau lipat tangan kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami sudah memuji nama-Mu Tuhan. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, berbicaralah kepada kami karena kami siap dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Ya, pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Tante ya. Wah, kamu tadi hebat-hebat. Memuji Tuhannya luar biasa. Good. Nah, sekarang anak-anak, kita waktunya untuk dengar firman Tuhan. Buka telinganya. Iya. Kita mau sama-sama duduk dengan manis. Dengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya, Tante mau bawa ini nih. Apa ini? Mau tunjukkan ini? Ini apa ini? Iya, ini mahkota. Mahkota biasanya dipakai oleh seorang raja atau ratu. Nih, Tante mau pakai. Ya. Tante mau cerita seorang raja yang bijaksana yang diambil dari firman Tuhan. Ya, nama rajanya mau tahu? Iya, Raja Salomo. Raja siapa? Raja Salomo. Iya, pinter. Nah, tapi sebelum dengar firman Tuhan ini, semuanya Tante ajak kamu berdoa. Semua lipat tangannya, semua tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Yuk, ikuti Tante berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau sekarang saya mau dengar firman Tuhan. Tolong saya supaya saya mengerti. Berkati Tuhan untuk firman-Mu. Dan Tuhan menolong saya juga untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua sama-sama katakan, amin. Dikisahkan di dalam 1 Raja-Raja 3, setelah Raja Daud menjadi tua dan sakit-sakitan dan kemudian meninggal, Salomo yang masih muda menjadi raja, menggantikan Daud sebagai Raja Israel. Raja Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup menurut ketetapan-ketetapan Daud dan nasihat-nasihat Daud ayahnya. Pada suatu hari, Raja pergi ke Gibeon untuk memberikan persembahan korban bakaran. Di Gibeon, pada suatu malam, Raja bermimpi. Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berfirman, "Mintalah apa yang kau inginkan dariku. Aku akan memberikan kepadamu." Jawab Salomo kepada Tuhan, "Tuhan, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada Daud, ayahku. Sekarang Engkau menjadikan aku sebagai penggantinya. Aku masih sangat muda. Aku tidak tahu bagaimana menjadi seorang raja yang baik. Maka berilah aku hati yang penuh dengan kebijaksanaan. Tolonglah aku, agar aku dapat melihat yang benar dan yang salah. Aku ingin memerintah umat-Mu seperti yang Engkau kehendaki." Permintaan itu sangat menyenangkan Tuhan. Dan firman-Nya kepada Salomo, "Karena engkau telah meminta semuanya ini dan bukan meminta umur panjang atau menjadi kaya, aku akan memberikan kepadamu hati yang bijaksana. Tidak ada seorang raja yang kebijaksanaannya melebihi engkau." Firman Tuhan selanjutnya, "Aku juga akan memberikan yang tidak kamu minta. Engkau akan memiliki kekayaan dan kehormatan yang melimpah. Jika engkau tetap berjalan di jalanku, aku akan memberikanmu umur panjang." Nah, setelah kembali ke Yerusalem,
Pada suatu hari, datang 2 orang ibu menghadap Raja Salomo. Masing-masing membawa seorang bayi. Bayi ibu yang pertama sudah mati dan yang kedua masih hidup. Mereka memperebutkan bayi yang masih hidup. Keduanya mengatakan bayi yang hidup itu adalah anak kandungnya. Tuanku Raja Salomo, kami datang kepadamu. Kami tinggal di dalam satu rumah. Kami sama-sama memiliki bayi. Tetapi anak yang ibu itu tertindih waktu malam dan kemudian mati. Sementara itu, malam-malam dia ganti dengan bayiku yang masih hidup. Ibu yang satu lagi bilang, "Bukan, ini bayiku. Bayiku masih hidup. Bayimu sudah mati." "Tidak, Tuan. Bayiku yang hidup. Bayi ibu itu yang mati." Mereka bertengkar di depan Raja Salomo. Mereka meminta supaya Raja Salomo yang memutuskan. Kemudian pada saat itu Raja Salomo berpikir, meminta hikmat dari Tuhan. Setelah itu Raja Salomo bilang, "Pengawal, ambilkan aku pedang dan belahlah bayi itu menjadi 2. Berikan yang setengah kepada ibu yang satu dan setengah lagi kepada ibu yang satu lagi, supaya mereka masing-masing mendapatkannya." Kemudian ibu yang memiliki bayi yang hidup itu menangis. "Tuhan, jangan dibunuh bayinya. Berikan bayi itu kepadanya. Biarkan dia hidup. Biarlah perempuan ini yang memeliharanya." Tetapi ibu yang satu lagi berkata, "Biarkan. Engkau benar, Raja Salomo. Teruslah, belahlah bayi itu. Maka tak satu pun dari kami yang memilikinya." Kemudian Raja Salomo mengatakan kepada pengawal, "Berikan bayi yang hidup itu kepada ibu yang pertama. Ia telah menunjukkan bahwa dialah ibu yang sebenarnya dari anak itu." Kemudian bayi itu diberikan kepada ibu yang pertama, sebab dialah ibu sebenarnya. Nah, anak-anak, Raja Salomo menjadi sangat terkenal karena kebijaksanaannya. Wow, luar biasa, hebat ya. Siapa di sini yang mau jadi terkenal, mau jadi bijaksana seperti Raja Salomo? Ada? Bagaimana caranya? Iya, datang sama Tuhan, berdoa, minta supaya tambah hikmat. Ya, berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Nanti Tuhan berikan kepada kamu. Dan juga kamu harus rajin belajar. Kalau rajin belajar, kita bisa menjadi tambah pintar, tambah bijaksana, tambah berhikmat. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang boleh dikerjakan dan mana yang tidak boleh, mana yang bagus dan mana yang tidak bagus. Nah, anak-anak, kita minta sama Tuhan untuk itu. Terus kalau bermain, boleh nggak berebut? Bagus nggak? Nggak bagus ya. Kalau bermain tidak boleh berebut mainannya. Harus saling bergantian. Dan kalau mainan itu boleh dipinjamkan, tidak boleh berebut. Seperti yang main ayunan ini, nih ada gambar yang main ayunan.
kita bisa bergantian. Jadi semuanya senang, semuanya happy. Adik sama kakak, sama teman-teman. Kalau bermain, tidak boleh berebut, tapi bermain bersama. Ya, juga kalau habis bermain, mainannya harus dibereskan. Jadi semuanya rapih kembali. Ya, sekarang ayat hafalannya Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sekali lagi ya, Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Yuk sekarang kita sama-sama berdoa. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu saat ini. Saya mau belajar seperti Raja Salomo yang minta pertolongan hanya kepada Tuhan. Berikan saya hati yang mau melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Yuk angkat tangan, kita mau terima berkat yang dari Tuhan. Mari anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita beribadah kepada Tuhan, kita mau sama-sama menerima berkat Tuhan. Yuk kita angkat tangan kita, tadahkan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Karena itu anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, mari sekarang terimalah berkat, rahmat anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih sayang penyertaan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan damai dengan Roh Kudus. Biar kiranya terus tinggal menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.